Halo viewers, kita ketemu lagi di channel Binus Inkubator, masih di rangkaian Basic Knowledge Lecture. Di konten-konten sebelumnya kita sudah diskusi tentang item-item di Business Model Canvas, mulai dari Value Proposition, Customer Segment, Customer Relationship, dan Channel. Kali ini saya pengen diskusi tentang Key Resources, one of the most important part of the Business Model Canvas. So, kalau kita ngomongin Key Resources, apa sih sebenarnya? Nah, Key Resources itu pada dasarnya dia mendeskripsikan aset-aset yang paling penting yang ada dalam bisnis kita supaya bisnis itu bisa berjalan. Tanpa aset-aset itu, ya bisnis kita nggak berjalan. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa like dan subscribe supaya tetap bisa dapat konten-konten yang useful dari Binus Inkubator Talks. Oke, kita lanjut. Apa key resources? Kalau kita bicara key resources, seperti dengan namanya key resources, maka kita akan bicara tentang resource atau aset terpenting yang harus ada untuk memastikan sebuah bisnis itu bisa berjalan. Andaikan dalam satu bisnis itu punya mungkin 10 resources, let's say ada 5 diantaranya yang kita bisa anggap sebagai key resources. Tanpa 5 itu, 5 yang lain tidak berfungsi. Maka 5 itu, 5 yang pertama tadi kita bisa kategorikan sebagai key resources. Nah, kemudian kalau kita mau berpikir tentang key resources, tentu kita seharusnya punya banyak pertanyaan dulu. Ada beberapa pertanyaan yang kita wajib tanyakan dulu. Misalnya yang paling penting, ini berhubungan juga dengan aspek bisnis model canvas yang lain. Salah satunya adalah dengan value proposition. Nah, ketika kita bicara key resources, maka kita perlu tahu resource apa yang paling penting untuk mewujudkan value proposition yang sudah kita ciptakan di awal. Jadi nyambung nih tetap. Jadi ketika kita bicara tentang key resources, maka key resources tersebut harus bisa support semua effort kita untuk mewujudkan value proposition yang sudah kita desain di awal. Kemudian masih berhubungan dengan aspek lain di Business Model Canvas, channel. Key resources ini juga perlu kita pikirkan untuk memastikan bahwa apa yang ada di channel itu bisa jalan. Nah, aset apa yang kita punya untuk memastikan bahwa channel yang kita siapkan bisa dieksekusi dengan baik. Artinya di situ kita bicara tentang jalur distribusi. Lalu bagaimana sumber daya, resource yang kita punya ini bisa mendukung customer relationship kita. Bagaimana kita bisa memastikan aspek-aspek yang ada di customer relationship bisa kita capai dengan aset yang sudah kita miliki. Nanti lebih jauh lagi di konten selanjutnya kita akan bicara hubungannya aset yang kita punya, hubungannya key resource yang kita punya dengan revenue stream. Oke, nah itu tadi hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita mencoba mendefinisikan, ketika kita mencoba memikirkan key resources apa yang paling penting dan harus ada dalam bisnis kita to make sure bahwa bisnis kita akan bisa berjalan dengan baik. Tentu saja ada beberapa tipe teman-teman. Kalau kita bicara key resources maka ada banyak tipe. Tipe yang pertama dulu. Yang pertama jelas physical. Kalau kita bicara tentang resources yang physical gampang, kelihatan dan mungkin bisa dipegang, bisa dirasakan. For instance, building, bangunan, pabrik, kios, sanggar, whatever, apapun yang tampak secara fisik di situ. Kemudian tidak terbatas pada bangunan, bisa juga dengan tadi yang saya sebutkan pabrik, di dalamnya ada fasilitas untuk berproduksi, itu juga bisa disebut sebagai bagian dari key resources. Atau let's say alat, bisa berupa alat distribusi seperti kendaraan atau alat produksi
Atau mungkin kalau bisnis kita related dengan creating something, ya teman-teman mungkin butuh untuk berproduksi, itu bisa dikategorikan sebagai key resources. Dan yang paling penting bentuk fisikalnya adalah network kita untuk mendistribusikan barang-barang itu, mendistribusikan produk yang sudah kita produksi. Jadi sudah jadi produksinya nih, kalau kita nggak tahu mesti didistribusikan kemana, percuma. Maka distribution network adalah salah satu bentuk dari key resources yang akan making sure bisnis berjalan dengan lancar. Next type of key resources, intellectual property. Ini penting nih. Kenapa menjadi sangat penting? Kita tahu bahwa dunia bisnis sudah sangat padat, persaingan begitu kencang, dan kalau idiom zaman dulu yang paling sering disampaikan orang adalah amati, tiru, modifikasi. It's not that simple anymore. Ketika kita bicara amati, tiru, modifikasi, amati, tiru, dan modifikasinya bisa sangat sedikit. Nah, apa yang kemudian membedakan itu harus menjadi sesuatu yang harus kita amankan. That's why kita kenal dengan intellectual property. Misalnya brand, merek. Ketika kita sudah menyiapkan satu produk, satu bisnis yang kita siap jalankan, lagi kita pastikan bahwa kita punya identitas dalam bentuk brand. Kalau sudah di brandnya, maka brandnya harus kita amankan, jangan sampai brand kita ini kemudian diambil oleh orang lain. Jangan sampai begini, misalnya kita bisnis sudah jalan nih, kenceng, hajar terus karena merasa bisnisnya jalan, oke. All of a sudden di tempat lain ada produk serupa dengan merek yang sama, yang karena belum kita klaim, mereka ngeklaim duluan, kita akan kehilangan brand itu. That's why ini jadi sesuatu yang penting. Key resources ini perlu diamankan. Berikutnya paten, hak paten. Tentu saja hak paten menjadi sangat penting. Kalau sudah kita punyai, kita aman, kita tidak akan merasa terancam dengan potensi apa yang kita miliki direbut oleh orang lain. Begitu juga dengan copyrights. Begitu kita memiliki copyrights, siapapun yang ingin memproduksi hal yang sama harus mendapat izin dari kita, dan tentu saja ada perjanjian tertentu di situ yang pasti melibatkan kesepakatan khusus dalam bentuk uang tentu saja. Kemudian resources yang lain, partnership teman-teman. Salah satu bentuk terpenting dari bisnis adalah punya partner. Apalagi kita ada di era yang banyak orang bilang ini adalah era kolaborasi. Maka berpartner dengan orang lain itu menjadi sangat penting. Berpartner dengan produk lain menjadi sangat penting. Apakah produknya harus sama? Belum tentu. Bisa bersifat komplementer. Misalnya produk smartphone dengan kartu perdana, partneran, dua-duanya sama-sama jalan. Atau bentuk partner yang lain banyak sekali. Misalnya sistem endorsement yang banyak kita lihat sekarang dipakai, sama-sama dapat keuntungan. Mulai yang endorsementnya sudah berbayar atau sekedar ngasih barang untuk dicoba, sama-sama menguntungkan. Next, kemudian masih di intellectual property, kita akan bicara tentang customer database. Database customer menjadi sangat penting karena itu membuat kita akan bisa memanage customer, tahu kebiasaannya, mereka harus di treatment seperti apa. Kemudian itu juga akan menentukan jenis marketing apa yang harus kita paparkan pada mereka dari waktu ke waktu. Karena kalau hari ini kita sudah papar dengan jenis marketing A, mungkin di sekian bulan ke depan customer yang sama akan kita kasih treatment dengan marketing. Semua tergantung database yang tersusun dengan rapi. Next, tipe key resources yang lain jelas sumber daya manusianya, human. Kenapa menjadi penting? Jelaslah, sesederhana itu. Tanpa human resources yang qualified, sebuah bisnis tidak akan berjalan. Paling sederhana misalnya kalau kita mau bikin aplikasi.
Orang sudah punya ide, sekumpulan orang sudah punya ide, bla 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 segala macam. Aplikasi ini akan berfungsi seperti ini, seperti ini, seperti ini, menyelesaikan masalah ini, akan bernilai tambah bagi usernya seperti ini. Tapi at the end of the day, yang mau programming siapa? Kita nggak punya kemampuan untuk coding. What should we do? Maka kita butuh human resource yang punya kemampuan untuk coding. Misalnya seperti itu. Apakah resources dalam bentuk human itu hanya orang-orang yang punya kemampuan coding saja? Tidak terbatas ke sana. Orang-orang yang jago manajemen, orang-orang yang jago analisis sistem, orang-orang yang jago marketing, orang-orang yang jago desain untuk branding dan sebagainya, orang-orang yang memang punya kapabilitas di dunia komunikasi, everything matters. Kemudian tipe terakhir dari key resources adalah finance. Jelas, secara finansial sebuah bisnis akan sangat bergantung pada kemampuan finansialnya. Dia akan berjalan dengan bagus kalau dia punya kemampuan finansial yang baik. Kemampuan finansial bisa dalam bentuk cash tentu saja, atau bisa dalam bentuk misalnya jalur kredit, hubungan dengan bank, kemudian hubungan dengan venture capital tentu saja, dengan investor. Dan kalau sudah bicara tentang finance, mungkin kita akan bicara tentang startup yang sudah sampai ke IPO, sudah masuk ke bursa saham, orang bilang melantai bahasanya. Itu kan salah satu bentuk cara dari sebuah bisnis, sebuah entitas bisnis untuk mendapatkan dukungan dana. Oke, so again, ada 4 tipe key resources. Untuk summing up apa yang sudah saya diskusikan barusan, ada 4 tipe key resources. Kita akan bicara key resources itu dari bentuk fisiknya tadi berupa gedung dan sebagainya. Kemudian kita bicara intellectual property, patent, brand, copyright. Kemudian kita bicara tentang human resources, dan tipe terakhir adalah finance. Ada 4 key resources. Ketika kita bicara key resources untuk melengkapi bisnis kita supaya pasti berjalan dengan baik, make sure 4 hal ini sudah dipikirkan dengan sangat baik. So again, subscribe, like, share untuk dapat terus mengupdate konten-konten useful dari Binus Incubator Talk, dan kita akan ketemu di konten berikutnya. Thank you.